Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini dibuat agar jantung kerohanian kita tetap berdetak dan iman kita bertumbuh setiap hari dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini kita belajar dari pelajaran 10 melakukan hal yang tak terpikirkan. Hal apa yang tak terpikirkan? Itulah rencana keselamatan. Rencana keselamatan hanya dapat dipikirkan oleh Tuhan Allah, yang tidak dapat dipikirkan oleh kita manusia berdosa. Apa itu rencana keselamatan? Pusat rencana keselamatan adalah hambanya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sebagai manusia berdosa, sebagai pusat jangkauan rencana keselamatan itu. Dari Yesaya 49, bahkan sampai di pasal 53, digambarkan bahwa Yesus hambanya, yang buruk rupa, tidak tampan, dihina, dibenci, dan tidak masuk hitungan manusia. Kita sudah pelajari sejak hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Bagi pemirsa yang belum melihat tayangannya, dapat dilihat tayangan di hari-hari sebelumnya. Tapi Yesus, hamba Allah itulah yang harus disiksa, dikorbankan, ditikam, diremukkan, sampai mati di kayu salib sebagai korban penebus salah agar kita manusia berdosa bisa selamat. Di hari Kamis, 4 Maret 2021, dengan judul Korban Penebus Salah yang Mengubahkan, kita baca di Imamat ada korban penebus salah dan ada juga korban penghapus dosa. Tapi kitab Yesaya tidak menuliskan korban penghapus dosa. Ketika hambanya, Yesus mati dikorbankan sebagai korban penebus salah, yang kita bisa baca di Yesaya 53 ayat 10, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, saudara-saudara, saat itulah Yesus mati menebus semua kesalahan kita, manusia, yang dibayar tunai oleh darahnya. Sementara di ayat selanjutnya, di Yesaya 53 ayat 11, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul, saudara-saudara. Saat itulah Yesus mati menghapus semua dosa manusia dengan darahnya, dan kita menjadi benar dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, ayat firman Tuhan yang merefleksikan Yesaya 53 bisa kita baca di beberapa ayat berikut ini. Pertama, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah kita yang diampuni pelanggaran dan dosa kita, yang kesalahan kita tidak diperhitungkan. Raja Daud sudah menuliskan itu. Kemudian di Roma 5 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan Kristus mati untuk kita manusia berdosa. Nah, untuk itu kita harus berubah. Bagaimana refleksi untuk berubah? Jangan lagi kita bertindak seperti umat pilihan dulu kala yang hanya bisa dikatakan legalis. Kenapa? Karena di dalam Galatia 2:16, Rasul Paulus mengatakan kita harus beriman dalam Kristus Yesus bukan hanya menurut hukum Taurat. Kemudian di Filipi 3 ayat 9, kebenaran kita harus berdasarkan percaya pada Kristus, bukan kebenaran sendiri karena hukum Taurat. Dan Matius 5:20, untuk masuk dalam kerajaan sorga, maka hidup keagamaan kita harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa harus berubah, saudara-saudara? Karena refleksi hambanya Yesus Kristus, kita bisa baca di Ibrani 2 ayat 9, Yesus sebagai manusia dibuat lebih rendah daripada malaikat, untuk mati sebagai bentuk kasih karunia Allah demi menyelamatkan kita manusia berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus sudah pikul dosa, sudah pikul salib, agar kita manusia bisa hidup untuk kebenaran. Kabar baik untuk kita kabarkan saat ini. Sekarang sebagai manusia yang sudah ditebus dari kesalahannya, sebagai manusia yang sudah dihapus dosanya, bagaimana hidup kerohanian kita saat ini? Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 dikatakan, kita harus hidup berdamai dengan siapapun di sekitar kita, barulah semua persembahan dan penyembahan kita diterima oleh Tuhan. Kemudian Efesus 4 ayat 17 sampai 32, kita harus menjadi manusia baru, saudara-saudaraku. Di ayat 28 bagian akhir dikatakan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian di ayat 32, kita harus hidup ramah satu sama lain, penuh kasih dan saling mengampuni seperti Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Kiranya pelajaran sepanjang minggu ini dapat mengubah kita.
menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan kita keluarga yang lebih baik, menjadikan kita sebagai jemaat yang lebih baik, sebagai biji mata Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi terang dunia dan garam dunia di tengah keadaan dunia yang tidak menentu seperti saat pandemi ini. Sampai bertemu di program Sekolah Sahabat 5 Menit Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Jemaat Menteng minggu depan. Selamat hari persiapan menjelang Sabat. Tuhan Allah memberkati kita semua. Amin.